Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Zakisa Ditakwa dengan NPM 202191137. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Belajar. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Dalam belajar merupakan suatu perubahan dari seorang yang mulanya tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. Perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. Tingkah laku tersebut mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek. Perumusan masalah. 1. Apa itu konsep belajar? 2. Bagaimana definisi belajar menurut para ahli? C. Tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu tentang perkembangan peserta didik dan dapat meningkatkan kemampuan belajar dan memperbaiki karakteristik seorang dalam hal belajar. Bab 2. Kajian teori. A. Konsep belajar. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pendapat di atas memiliki makna bahwa belajar merupakan suatu proses yang dapat ditandai dengan perubahan terlihat pada diri seseorang untuk menangkap isi pesan belajar tersebut. Maka dalam belajar tersebut, individu merupakan kemampuan pada ranah-ranah. 1. Kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 2. Efektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dalam penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. 3. Psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani terdiri dari resepsi, persiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. P. Definisi belajar menurut para ahli. 1. Trianto 2011. Belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. 2. Winkel 2009. Belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berkelas. Menurut Doris Lessing, dalam buku pembelajaran Andreas Hafrifa 2001, belajar adalah mengerti sesuatu yang telah diketahui sepanjang hidup, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. 4. Menurut Ahmad Muzalir 1997, belajar adalah syarat mutlak untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu, pengetahuan, maupun keterampilan. 5. Cronbach mengemukakan bahwa learning is shown by change in behavior as a result of experience, yang berarti belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Prinsip belajar. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai suatu yang dibutuhkan,
atau diperlukan untuk belajar lebih lanjut untuk diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. 2. Keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. 3. Keterlibatan langsung berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamati, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Menurut Edgar Del dalam Dimyati tahun 2009, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Namun demikian, pelaku keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar pembelajaran dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa. 4. Pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang paling tua adalah dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri atas daya pengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Dan juga apabila daya-daya tersebut dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan, maka akan menjadi sempurna. Selain itu, dengan adanya pengulangan, maka akan membentuk respon yang benar dan akan dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan. 5. Tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengundang masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. 6. Balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Seorang siswa belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan. 7. Perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Lalu D. Karakteristik belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara lain menurut Surya tahun 1982, disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar, di antaranya ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah 1. Perubahan itu intensional. Yang kedua, perubahan itu positif dan aktif. Yang ketiga, perubahan itu efektif dan fungsional.
A. Perubahan intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain, bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung pengertian bahwa siswa-siswi menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau ia sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan pada diri seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan suatu keterampilan, dan seterusnya. B. Perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif, artinya baik, martabat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperoleh sesuatu yang baru seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik dari sebelumnya. C. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, artinya perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa-siswi. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan fungsional dapat diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika siswa-siswi menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu penutup, kesimpulan, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dan interaksi lingkungannya. Terhadap di pendapat di atas memiliki makna bahwa belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan perubahan yang terlihat pada diri seseorang untuk menangkap isi dan pesan belajar. Mungkin dicukupkan sekian, eee, presentasi dari makalah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.